Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dengan jam doa pagi hari Sabtu ini. Biarlah ketika kami merenungkan firman Tuhan, kita berdoa juga, biarlah suara Tuhan akan terus bisa kami dengar bersama-sama dan boleh menuntun dalam kehidupan kami semua bersama-sama. Jadi pada pagi hari ini saya akan memberikan satu renungan yang saya beri judul adalah belajar mendengar suara Tuhan melalui Nabi Samuel. Jadi itu diambil dari 1 Samuel 3 ayat 4 sampai 10. Biarlah perenungan ini boleh memberkati kita semuanya dan kami semuanya boleh belajar mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih pada Engkau Tuhan, Engkau yang memberi kami kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami diizinkan untuk duduk diam mendengarkan firman Engkau, dan biarlah ini semua boleh memberikan pelajaran buat kami semua Tuhan, bagaimana kami menggunakan telinga kami, menyandengkan telinga kami untuk mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pagi hari ini mari kita akan buka Alkitab kita dari 1 Samuel ayat 3, pasal 3 ayat 4 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama, dimulai dari ayat yang keempat. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk yang ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca sama-sama dari 1 Samuel 3 ayat 4 sampai 10. Di awal tahun 2024, pada pertemuan yang pertama di sekolah minggu, menyoroti satu anggota dari panca indera kita yang sering kita abaikan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, mempergunakan dengan serius, yaitu indera pendengaran dan fungsi telinga. Menariknya, ketika telinga tidak digunakan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya manusia yang terganggu, bahkan Tuhan sendiri menegur dengan serius ketika ia tidak melakukannya. Jadi di Yesaya 42 ayat 19 sampai 20 dikatakan seperti ini. Siapakah yang buta selain hamba-Ku, dan yang tuli seperti utusan yang Kusuruh? Siapakah yang buta seperti utusan-Ku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan?
engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Dan inilah yang disampaikan Tuhan untuk menegur kita karena kita sering lupa ataupun tidak sengaja ataupun dengan sengaja tidak menggunakan telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Jadi firman Tuhan yang sudah dituliskan dari kitab Nabi Yesaya tadi menuliskan berbagai alasan mengapa tokoh-tokoh di dalam Alkitab menghindari ataupun tidak mendengar panggilan Tuhan ketika panggilan Tuhan melalui gereja lokal memanggil kita semuanya untuk boleh melayani Tuhan. Jadi yang pertama adalah perasaan tidak mampu. Di Yeremia 1 ayat 6 dikatakan seperti ini jawab dari Yeremia ketika mendapatkan panggilan Tuhan. Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Banyak orang percaya harus menunggu sampai sempurna, sampai pintar, sampai merasa pantas untuk merespon panggilan pelayanan. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah salah mengutus umatnya. Bukan yang sempurna yang Tuhan cari, tetapi orang yang mau mendengarkan, menyendengkan telinganya untuk rela dipimpin Tuhan. Sering kita mendengar bahwa mari ibu kita siapa yang mau bersaksi seperti itu. Banyak yang suka menjawab begini, wah banyak sekali kebaikan Tuhan. Sampai saking banyaknya dia lupa semuanya. Disuruh milih satu aja dia udah nggak ingat, seperti itu. Dan saya teringat oleh pesan dari khotbah akhir tahun kalau nggak salah. Bapak Pendeta Johan mengatakan bahwa ketika kita dipanggil itu memang kita harus menyendengkan telinga untuk boleh mendengar, dan ketika kita mendapat kesempatan untuk bersaksi ataupun melayani, sebaiknya kita mencatat ataupun mencatat atau menuliskan sesuatu kebaikan supaya kita bisa mengingatnya kembali. Demikianlah yang pernah saya ingat ketika khotbah itu disampaikan. Jadi yang pertama tadi merasa tidak mampu kayak Nabi Yeremia tadi. Kemudian yang kedua adalah takut salah. Jadi di Matius 25 ayat 14 sampai 30 yaitu perumpamaan tentang talenta, seorang tuan yang mau pergi ke luar negeri dan dia memanggil hambanya, dia menitipkan uang 5 talenta, kemudian 2 talenta dan 1 talenta. Nah, mereka diberikan uang itu dengan pesan bahwa ketika nanti tuannya pulang, ya harus diusahakan uang itu supaya mendapatkan untung. Kemudian tuannya pergi, dan ketika balik lagi, si hamba yang mempunyai 5 talenta tadi laporan, memberikan pemberitahuan bahwa uangnya sudah bertambah tuanku, dari 5 talenta mendapat laba 5 talenta. Kemudian yang 2 talenta juga melaporkan hal yang sama, dia mendapatkan keuntungan 2 talenta. Dan tuan tadi senang sekali karena harta yang dititipkan tadi bertambah ataupun mendapatkan hasil. Nah, hamba yang menerima 1 talenta tadi, dia takut, dia nggak mau bekerja, bahkan malas begitu, dan ketakutan untuk berbuat sesuatu atau dia takut berbuat salah menyebabkan dia tidak melakukan apa-apa. Jadi baik juga dikatakan di sini, bahkan dia berprasangka buruk terhadap tuannya tadi. Baik, kita lihat dari Matius 25
ayat yang ke-14 sampai 30. Di situ saya akan langsung kepada hamba yang menerima 1 talenta tadi. Jadi ayat 18 mengatakan hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah dan menyembunyikan uang tuannya. Jadi bukan diusahakan tetapi disimpan dalam tanah. Nah, kemudian setelah setelah tuannya tadi pulang, dia melaporkan bahwa dia berkata seperti ini, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kembali kepunyaan Tuan." Nah, itulah jawaban dari orang yang malas ataupun dia takut salah, seperti itu. Jadi dia tidak mau berbuat apapun, bahkan dia menuduhkan pikiran yang buruk kepada tuannya. Nah, kemudian itu sering juga kita menemui hal-hal yang seperti itu, bahkan mungkin saya sendiri pernah merasakan hal yang seperti itu, dan ternyata firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa itulah sikap yang tidak benar, yaitu ketika kita melakukan panggilan tugas pelayanan, tentu Tuhan juga ketika memerintahkan kepada kita, tentu Tuhan juga akan menolong. Jadi tidak usah takut berbuat salah. Kemudian yang ketiga, orang suka menolak panggilan pelayanan itu karena takut tidak diterima atau ditolak. Di Keluaran 4 ayat 1, ini peristiwa ketika Musa mendengar suara Tuhan memanggil namanya. Tuhan memanggil Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak berduri. Tuhan mengutus Musa kepada Fir'aun untuk membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan apa yang dikatakan Musa? Musa berkata, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku?" Sering ketika kita melakukan pelayanan, kemudian mungkin di belakang dibicarakan orang-orang ataupun direndahkan ataupun difitnah, kebanyakan orang mundur dari pelayanan dan panggilan Tuhan. Sekarang kita boleh melihat di Alkitab bahwa Musa, meskipun di awalnya dia ragu ataupun takut ditolak, tetapi dia tidak pernah lupa untuk mendengarkan pertolongan Tuhan ataupun pimpinan Tuhan. Apakah Musa kehidupannya selalu lurus? Saya kira tidak, ya. Ketidakmampuan Musa mengendalikan amarah itu adalah salah satu hal yang membuat dia tidak diizinkan Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi tangan Tuhan begitu setia memimpin Musa, dan Musa memberikan tangannya untuk boleh dipegang sama Tuhan. Buktinya ketika dia tanya kepada Tuhan bagaimana caranya supaya dia tidak ditolak oleh Raja Fir'aun, dia diberikan jalan keluar, yaitu satu peristiwa yang agak tidak masuk akal, yaitu tongkat yang dia pegang berubah menjadi ular. Nah, itulah cara Tuhan untuk menolong orang-orang yang sudah dipilih, sudah diperintahkan untuk melakukan perintahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah takut memulai.
takut memulai itu kita sering takut memulai untuk melakukan sesuatu tugas. Mungkin kalau pelayanan di gereja itu mungkin lebih besar ya. Yang saya alami ketika saya ingin melakukan olahraga, hal yang sederhana yang mungkin bisa saya lakukan gitu ya, tetapi di dalam hati tuh sering suka menunda-nunda. Nanti aja kalau udah masak, nanti aja kalau udah udah membersihkan kamar atau apa. Sering ditunda-tunda seperti itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya menguatkan hati bahwa olahraga itu penting dan olahraga itu harus dilakukan. Jadi takut memulai itu adalah manusiawi, tetapi harus kita kalahkan ataupun kita lakukan saja apa yang sepertinya malas kita lakukan saja, mulai saja supaya semuanya boleh berjalan seperti yang direncanakan. Jadi di Roma 8 ayat 28 kita akan lihat di sini, Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi di sini kalau kita amati baik-baik, Allah itu turut bekerja, berarti kita harus bekerja dulu baru Allah turut bekerja. Bukan kita yang Allah bekerja dulu, itu bukan, tapi kita sendiri yang harus memulai pekerjaan itu, dan tangan Tuhan pasti akan menolong untuk supaya apa yang kita rencanakan itu boleh berhasil. Jadi banyak hal dengan berbagai alasan kita suka menunda, nanti saja mulainya, dan Tuhan tidak akan melangkah sampai kita berani memulai. Dan ini adalah didikan dari Tuhan supaya kita mencapai atau melihat karya Tuhan yang besar. Jadi sebagai penutup, saya akan mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara satu kisah dari tokoh Daniel di Gua Singa. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar atau mungkin sering mendengarnya. Apa yang kita bisa belajar daripadanya? Tuhan bukan membuat singa-singa itu pingsan atau merubah singa-singa yang kelaparan tadi menjadi kucing supaya Daniel tidak diterkam, tetapi mari kita amati bahwa Daniel dalam posisi berdoa melangkah memasuki gua tersebut. Setelah Daniel masuk ke dalam gua, barulah malaikat-malaikatnya diutus untuk mengatupkan mulut singa-singa tersebut. Dan apa yang terjadi? Daniel selamat. Bahkan Raja Darius memerintahkan seluruh kerajaan bahwa semua rakyatnya haruslah menyembah Allahnya Daniel. Jadi selain keselamatan dari Daniel, ketika Daniel patuh akan perintah Tuhan ataupun suatu peristiwa yang mengharuskan dia melakukan hal yang menakutkan tadi, dia diselamatkan oleh Tuhan. Dan yang terpenting lagi adalah nama Tuhan dimuliakan di seluruh kerajaan dari Raja Darius. Jadi alangkah baiknya kita mempraktekkan ini semua dari kisah Daniel, dari kisah Musa, kemudian dari kisah seorang hamba yang menerima 1 talenta, dan juga dari Yeremia. Itu kita banyak belajar di situ bahwa mari kita melakukan hal-hal yang baik, mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan panggilan Tuhan. Jadi mari kita seperti Samuel yang menjawab,
berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.